Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, before we start our lesson, let's pray together. Begin. Finish. Okay, anyway, there are one absent today. Alright, everyone is here and no one absent. That's very good. Okay, today we are going to learn about simple past tense versus present perfect tense. When I teach material, I hope everyone listen carefully. Let me start now. First, this is basic competencies. I will read it. Knowledge 3.6 is applying social functions, text structure, and linguistic elements of oral and written transactional interaction that involve giving and asking for information related to circumstance or actions or activities or events that have occurred or occur in the past that refer to the time of their occurrence and their outcome in accordance with the context of their use. Note the simple past tense versus present perfect tense. And then skills 4.6 compiling transactional, oral and written, short and simple text interactions which involve the act of giving and requesting information related to circumstance or actions or activities or events carried out or occurring in the past that refer to the time of occurrence and its outcome. Taking into account social functions, structure text, and linguistic elements that are correct and in context. Next, this is definition of simple past tense and present perfect tense. Nah, kalian mungkin sedikit bertanya-tanya, kenapa sih di versus? Karena kalimat-kalimat dalam past tense dan present perfect tense itu seringkali digunakan berpasangan. Nah, apa sih bedanya? Miss jelaskan satu persatu ya. Jadi, untuk kalimat past tense itu untuk kejadian yang terjadi dan selesai di masa lampau. Everything before now itu masa lampau ya. Jadi, semua kegiatan atau kejadian everything that happened before now dan finish before now itu disebut dengan kalimat past tense. Nah, sedangkan kalau present perfect tense itu biasanya ada hubungannya, there is connection between something that happened in the past until now. Jadi, ada hubungannya kegiatan atau kejadian yang terjadi di masa lampau dengan saat ini. Biasanya juga kalimat present perfect tense itu digunakan untuk menyatakan sudah atau belum, sudah selesai atau belum, sudah pernah atau belum, begitu. Jadi, everything that happened in the past masih ada connectionnya dengan saat ini. And then, Miss akan berikan contohnya deh. Berikut ini ya. Well, students, this is some example for past tense and present perfect tense. Okay, I have visited Semarang. Saya sudah pernah mengunjungi Semarang. Lalu kita baca lagi kalimat berikutnya. I went there 2 years ago. Saya pergi ke sana 2 tahun yang lalu. Dua kalimat ini mengandung dua tenses yang berbeda. Kalimat yang pertama
menggunakan present perfect tense karena menyatakan sudah pernah ke Semarang ya. Selanjutnya, ketika saya menjelaskan kapan sih Miss pergi ke Semarangnya? Oh, 2 tahun yang lalu. Itu sudah terjadi 2 tahun yang lalu dan selesai di 2 tahun yang lalu. That's why Miss menggunakan simple past tense. Miss akan memberikan contoh berikutnya deh, biar kalian paham ya. Berikut ini. She has eaten pizza. Jadi, dia, perempuan, pernah makan pizza. Kapan makan pizzanya? She ordered the pizza in restaurant last night. Jadi, dia pesen pizza di restoran tadi malam. Pesennya tadi malam, makannya tadi malam, dan sudah selesai tadi malam. Nah, jadi sudah paham konsepnya? Ketika kalian menyatakan sudah pernah atau belum pernah melakukan sesuatu atau mencoba sesuatu, kalian menggunakan present perfect tense. Ketika kalian mau menceritakan kejadian itu seperti apa, kapan, di mana, bagaimana, menggunakan simple past tense. Well students, jadi ini penjelasan di awal ya. Miss ceritakan apa sih bedanya simple past tense dan present perfect tense. Well students, Miss akan menjelaskan lebih lanjut nih mengenai simple past tense dan present perfect tense. Berikut ini ya, Miss akan memberikan perbedaannya. Jadi, kalau present perfect tense itu unfinished time, sedangkan simple past tense itu finished time. Maksudnya gimana Miss akan memberikan contohnya biar kalian paham. Kalau untuk present perfect tense kalimatnya begini. Kita has worked at Kebumen School for 3 years. Yang artinya kita itu sudah bekerja di Kebumen School selama 5 tahun sampai saat ini dia sudah bekerja di Kebumen School. Sudah 5 tahun ya. Jadi kalau dihitung-hitung tuh dari zaman dulu sampai dia sudah 5 tahun kerja di sana. Paham? Nah, kalau untuk kalimat past tense menjadi seperti ini. Kita work at Kebumen School in 2012, misalnya gitu. Di tahun 2012 kita tuh bekerja di Kebumen School. Kalau ini kalimat past tense berarti sekarang dia sudah tidak bekerja lagi. Dia bekerjanya di tahun 2012 aja dan setelahnya tidak bekerja lagi di Kebumen School. Dan saat ini dia tidak bekerja lagi di Kebumen School. Paham kan? Jadi kalau present perfect tense itu ada connection dari tahun lalu di counting sampai di tahun sekarang. Sedangkan kalau simple past tense itu kejadian di masa lampau, sudah finish di masa lampau, dan saat ini sudah tidak terjadi lagi. Alright students, setiap Miss memberikan contoh kalimat tadi, Miss memberikan patternnya ya. Di sini, Miss akan merangkum pattern yang harus kalian hafalkan atau ingin kalian catat di buku kalian. Berikut ini kalimat present perfect tense. Ada subject ditambah dengan have or has. Have itu untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan has untuk subjek she, he, it. Oke, diingat-ingat ya. Jadi, setelah have atau has ditambah verb bentuk ketiga. Oke, nah untuk kalimat negatifnya mudah banget, atau has-nya tinggal ditambah not aja. Verbnya tetap bentuk ketiga. Oke, untuk kalimat pertanyaan tinggal have or has-nya ditaruh di depan, lalu ditambah subject dan verb bentuk ketiga. Mudah kan? Oke, next.
Untuk kalimat past tense, jadi setelah subjek, mau subjeknya I, you, they, we, she, he, it, di follow dengan verb bentuk kedua, lalu ditambahkan dengan objek atau komplement. Selanjutnya untuk kalimat negatif yaitu subjek ditambahkan didn't atau did not, ditambahkan verb bentuk pertama, ditambahkan objek atau komplement. Untuk kalimat interrogatifnya, did-nya duluan ya di depan, did ditambahkan subjek, ditambahkan verb one, lalu objek atau komplement. Well students, sebagai latihan biar kalian paham, Miss akan memberikan soal nih. Tapi sebelumnya, Miss akan memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakan latihannya. This is the worksheet untuk kita bahas bersama ya. Complete this conversation with the correct grammar or simple past tense or present perfect tense. For example, blah blah blah, you ever eat blah 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 snails? Yes, I blah 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 ordered blah 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 them last week at the Coast Restaurant. Nah, mari kita jawab bersama-sama ya. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I ordered them last week at the Coast Restaurant. Yay, very good students. For the next meeting, I will give you homework. This is homework for you. Students, please check your Google Classroom. I have posted the assignment and the deadline for the assignment is next week. Okay class, we will stop here. That's all the lesson for today. Thank you for your attention. Good afternoon and have a great day students.